Baik, untuk proses pembuatan USBN MTS MAMI sama saja. Yang pertama, pastikan sudah ada Oracle VirtualBox. Kemudian jaringannya juga ada 2 koneksi, itu wireless dan local area minimal karena untuk praktek. Lalu kita untuk yang LAN yang menuju ke klien, kita buat IP-nya statik dengan segmen 0. Kemudian kita buka Oracle-nya. Dan juga pastikan VDI-nya juga sudah diekstrak. Kalau ada update, biarkan dulu, atau bisa kita matikan cek update-nya di menu preference, file preference, lalu update kita uncheck. Kita klik new, kita kasih nama USBN, pakai Linux, kemudian Debian 64. Next. Ini ya segini aja cukup. Kemudian use and exiting seperti biasa. Kita ambil lokasinya yang USBN yang sudah diekstrak, warna orange. Oke, kemudian kita create. Nah, selain dari buat seperti ini, bisa juga kita buat add seperti ini. Kalau add, ambil yang warna biru. Lalu kita setting. Ke sistem dulu. Prosesor bisa dinaikkan 2. Kemudian ini juga sudah tercentang. Kalau ke network, untuk adapter 1 kita kasih bridge saja. Kemudian ini arah LAN yang menuju ke klien, Realtek ini. Kemudian ini dikasih allow all. Adapter 2-nya kita kasih NAT. Kemudian di OK. Lalu kita start. Sama dengan modelnya WAM-BN BK 1 VDI, satu jenis. Sebelum ini masuk ke laman USBN, ada baiknya browser yang kita gunakan itu kita clear history dan cache-nya dulu. Kita pilih yang bagian sini, settingnya Google Chrome. Kemudian kita setting, bukan yang ini, berat karena RAM 4 GB, cukup berat. Menu yang ini, kemudian kita klik history. Lalu kita pilih clear browsing data. Nah, clear browsing data, kita klik advanced. Kita cek semua, centang semua, kecuali passwordnya tidak usah dicentang. Kemudian time-nya kita pilih all time. Lalu clear data. Tunggu sampai loadingnya selesai. Has been removed, berarti sudah selesai. Oke. Tutup, tekan home.
Nah, ini kalau sudah benar untuk settingan jaringannya, maka munculnya 192.168.0.101. Kalau ada yang keliru settingan jaringannya, munculnya bukan ini. Yang benar yang seperti ini, 192.168.0.101. Oke, lanjut kita buka di sini. 192.168.0.101. Kemudian untuk loginnya kita menggunakan akun PDUM, bukan yang UAMBNBK, yang PDUM. PDUM_NPSN begitu. Setelah login, muncul tampilannya seperti ini. Lalu kita ke bagian sinkron data. Nah, untuk pertama kali kita lakukan adalah sinkron update aplikasi. Kita klik start. Setelah berhasil, kita logout dulu. Kemudian kita login lagi. Setelah login lagi, kita masuk ke bagian peserta. Sinkronnya cukup itu saja. Data madrasah bolehlah kita sinkron. Sinkron juga untuk siswanya. Ya, terdapat beberapa perdebatan sih. Jadi kalau kita sinkron datanya, ini data yang sesuai dengan UAMBNBK. Jadi sesinya jadi 3 juga. Misalkan 3 sesi di UAMBNBK, maka di sini juga jadi 3 sesi. Ya repot juga. Kalau siswanya hanya 40 bisa kita edit satu-satu. Kalau pas siswanya sampai 300, 400 kan innalillah. Jadi kita bisa upload peserta dari form Excel yang sudah ada. Ini bisa kita tambah baru, kemudian langsung browse di sini. Nah, sepertinya saya sudah ada di sini. Misalkan mau kita upload, maka kita download template-nya di sini. Format harus dalam format XLSX. Unduh formatnya di sini. Ya, tinggal klik di sini. Lalu kita isikan nama-nama siswa kita. Abaikan kolom jurusan untuk jenjang MI dan MTS sama dengan UAMBNBK. Jadi setelah di-download, isinya seperti ini. Nah, jadi ada nomor urut. Ya, kalau siswa UAMBNBK-nya masih ada, tinggal copy paste saja. Tinggal masukkan semuanya, copy paste. Tinggal kita rubah sesi sama servernya. Jadi sesinya jadikan satu semua. Kliennya bisa menggunakan Android. Jadi yang tidak punya Android pakai komputer yang masih ada, ya yang kita punya di lab, sisanya pakai Android. Oke, kita upload di aplikasi ini. Kita klik browse, kemudian di folder tadi yang sudah kita buat, open, lalu kita klik simpan, maka dia akan mengupload. Proses upload. Setelah selesai upload, sudah selesai, tidak loading lagi. Kita lihat data siswanya. Ada siswa saya 40, jadi 40 siswa pastikan sama. Dan sesinya juga sudah jadi satu semua. Sesi 1, seterusnya seperti itu. Kemudian kita upload foto, tidak usah foto sudah. Ke cetak kartu, tinggal klik cetak di sini. Nama-nama siswa ini sudah, username passwordnya sudah ada, tergenerate sendiri. Tinggal kita cetak dan berikan pada siswa. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membuat soal. Klik menu bank soal. Kita cek mata pelajarannya. Ini mata pelajarannya katanya sudah ada semua.
tinggal kita sesuaikan dengan materi pelajaran yang ada di sekolah kita. Ini ada tambahan kalau mau menambah mapel yang ada di sekolah kita. Kemudian menu upload soal, saya tunjukkan, kita klik upload baru. Nah, di sini di menu upload format harus sesuai format zip. Format zip adalah kompresi dari, jadi soalnya itu dari Microsoft Word, kemudian disimpan sebagai webpack save as. Kalau di Office 2010 ke atas, tekan F12 lalu pilih tipe ini, webpack. Ya, saya tunjukkanlah contohnya di sini. Nah, formatnya bisa diklik di sini, nanti akan terdownload. Nah, terdownloadnya seperti ini. Ini yang masih berformat Microsoft Word. Nah, ini contoh buat soalnya ditulis di sini, kemudian ini pilihannya ABCDE sama kunci jawabannya. Nah, kalau misalkan kurang bisa tambah kolom di bawahnya. Kemudian untuk file gambar ini ya juga repot juga, jadi file gambarnya tidak mau diupload di sini, nguploadnya nanti lewat edit soal di aplikasi. Nah, untuk save as-nya tekan F12. Nah, ini kan biasanya Word dokumen, jadi kita klik ini, kemudian dipilih yang webpack, yang bagian ini webpack, diklik kemudian di save gitu. Nah, setelah di save maka akan jadi yang seperti ini, soal tes. Kita klik kanan, kemudian add to archive pakai WinRAR, lalu pilih yang zip. Nah, setelah itu di OK, itu satu soal. Jadinya seperti ini. Gitu. Setelah selesai di zip, maka kita upload di sini. Pilih dulu mata pelajarannya, mapel apa yang akan di upload tadi. Misalnya ini contoh lah bahasa Indonesia. Jurusannya bisa dipilih IPA, IPS, bahasa atau keagamaan. Kemudian peruntukan soal kita pilih USBN. Yang ini biarkan, kemudian upload bank soalnya kita klik browse untuk mengambil. Nah, yang ini kita open, kemudian kita simpan, maka akan mengupload soal. Nah, setelah terupload seperti ini, pembaruan bank soal berhasil dilakukan. Mohon periksa kembali data per soal di menu bank soal. Kita klik ini, data soal. Herannya ini di kolomnya sudah 10, di sini munculnya 11. Ini 11. Jadi satu soal kita hapus. Hapus soal ya tinggal klik ini saja sudah. Kemudian kita OK. Maka soalnya akan jadi 10. Nah, kalau mau menambahkan gambar, kita klik edit. Di sini edit soalnya. Kemudian ini soal ya. Kalau mau masukkan gambar, klik insert image. Kemudian kita cari di foldernya. Nah, masih upload, klik upload. Klik di sini. Lalu cari gambarnya. Ini gambar apa ya? Misalkan ini. Open. Setelah itu kita klik return to file list. Ini sudah. Kemudian kita tutup ini. Kita klik ini, double klik, maka dia akan masuk ke sini. Oke, dia akan muncul sebagai gambar dari soal nomor 1. Itu satu soal. Kemudian setelah selesai masukkan gambar, kita klik simpan. Nah, di soal nomor 1 akan muncul gambar seperti ini. Begitu ceritanya. Kemudian untuk melaksanakan ujian, kita pilih jadwalnya dulu, data jadwal.
tidak muncul. Kita klik tambah baru. Tahun ajarannya ini, jenis ujiannya USBN. Jenjang ini tergantung dari login tadi, akun PDUM-nya. Kategori soal, keagamaan atau umum. Kita pilih umum. Mata pelajaran tadi yang dibuat bahasa Indonesia. Nah, waktu pelaksanaannya, tanggal mulai bisa kita set karena uji coba ya. Jadi kita bisa set tanggal sekarang tanggal 17. Untuk soal ini, soal bahasa Indonesia, sampai dengan tanggal 17. Durasinya minimal ini 1 jam. Jadi kita kasih 60 menit. Jumlah soalnya tadi yang kita masukkan ada berapa? 10 soal. Setelah selesai kita simpan. Nah, maka akan muncul jadwal soal. Nah, kalau sudah masuk jadwal ini, tanggalnya ini kalau mau mengedit jenis USBN jadwal ini cari. Nah, maka akan tampil soalnya untuk ngedit soal, menghapus, mendownload dan lain sebagainya. Plus KIKD-nya muncul juga. Kemudian kalau mau pelaksanaan ya tinggal ke sini. Kesiapan data, pesertanya 40. Ini soal terpilihnya itu bentar, pemilihan soal, pencarian USBN bahasa Indonesia, cari. Tidak bisa nyentang semua ya. Nyentangnya satu-satu. Centang semua untuk ditampilkan maksudnya. Kemudian kita ke pelaksanaan. Pertama katanya nyetak daftar hadir. Nah, dipilih. Ini jenis ujian USBN, jadwalnya ini, sesinya 1, servernya 1, cetak daftar hadir. Kita save. Tunggu selesai. Kita klik ini. Muncul daftar hadirnya. Seperti ini, daftar hadir, absen, pengawas, proktor, tanda tangan. Oke, begitu. Kemudian kalau mau mulai tinggal ke bagian kontrol ujian. Ini jenis ujian USBN, jadwalnya ini, sesi 1, servernya 1. Cari. Nah, muncul. Setelah muncul, sama seperti UMBNBK, kita tinggal klik mulai. Lalu kita cek ke klien. Kalau klien pakai laptop ya sama sajalah seperti UMBNBK. Kita cek ke klien yang menggunakan HP. Oke, sampai sini dulu untuk setting servernya. Kemudian di sini ada menu monitoring, sama seperti UMBNBK, melihat siswa yang sedang mengerjakan. Kemudian ada berita acara. Terus ada permintaan reset. Ini untuk siswa yang mengalami tidak bisa logout setelah kehilangan sesi. Kemudian di sini kalau sudah mengerjakan, maka nilainya siswa sama hasil lembar jawaban serta soalnya, hasilnya muncul di sini. LJS-nya, lembar jawaban siswa juga ada di sini. Formatnya tabel-tabel seperti ini. Seperti sini. Ini paling.
hasil penilaian siswa. Bisa di-download juga. Nanti siswa soal pertanyaan. Ini yang kemarin coba-coba masih kosong soalnya. Jadi soalnya ini muncul, terus kolom ini jawaban benar, jawaban siswanya apa, hasil akhirnya salah atau benar. Nah, begitu. Nah, kalau benar V, kalau salah di X. Kemudian yang satunya ini mungkin. Oh, bukan. Contoh SHUM-nya. Nah, ini itu adalah hasil jawaban LJS siswa, lembar jawaban siswa. Jadi provinsi dan seterusnya sama hasil jawabannya. Baik, itu untuk servernya. Setelah selesai ujian tinggal bentar, tadi sudah dijalankan tidak ya? Masih belum dijalankan. Setelah selesai dilakukan, setelah selesai ujian tiap harinya lakukan backup, klik backup, maka akan terdownload file backupnya seperti ini, .bk nama filenya. Ya, mungkin seperti itu untuk servernya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan membantu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.